lebih ke arah ke Jawanya. Bokap agak ada nggak mau iniin Batak. Oh. Dia merasa banyak dari ininya Batak itu nonsens. Semua ya, selamat datang di channel Ekspraktis. Ini balik lagi ke seri Sambawa. Ini gua udah ada teman yang luar biasa. Namanya Mas Ezra yang duduk di Majunta. Atau orang kenal Ezra sama Mas loh. Lain. Ezra Simajunta aja. Oke. Pak keren aja nih. Karena mata kita ini. Ya. Kita mau ngobrol apa sih? Karena lo kan katanya manusia maksat dan gue manusia terbrengsek. Bingung gue nih. Minum kopinya ya. Orang kan tahu lo sebagai rocker, orang tahu lo sebagai gitaris suatu band metal lah ya, di Vector. Tapi kalau gue boleh tarik ke belakang, gue penasaran, lo kan katanya besar dan tumbuh di Amerika, atau di Hawaii. Ya udah ada di sana. Nah, itu yang jadi pertanyaan gue, why Hawaii gitu? Apa karena bokap lo? Ya, orang tua gua Konsulat? enggak. Orang tua gua ketemu di sana waktu sama-sama jadi mahasiswa. Oke. Mereka nggak, setahu gua mereka nggak pernah kenal di Indonesia, kenalnya ketemunya di sana. Jadi dua-duanya kebetulan mahasiswi teladan. Jadi mereka dapat beasiswa. Zaman itu kan beasiswanya itu kalau bokap setahu gue dari Gusu. Kalau bokap gue nggak ngerti ininya gimana, tapi sebenarnya beasiswa dari Belanda. Jadi zaman itu kalau bokap seluruh Indonesia itu yang dikirim 11 orang doang. Kalau zaman bokap 5 orang doang. Oke. Jadi bokap kalau nggak salah gua udah keluar negeri berapa tahun lebih awal sebelum nyokap. Jadi bokap tadinya di University of Wales di Inggris, bukan di Amerika. Jadi top student, ya terus ini ada lagi di University of Washington, top student juga. Terus dia lanjut lagi masuk ke East West Center. East West Center ini di University of Hawaii. East West Center ini dia kayak semacam lembaga di bawah naungan University of Hawaii. Di Amerika East West Center itu ada dua yang sudah diakui sama United Nations. Satu di University of Berkeley di California, kemudian satu lagi di University of Hawaii. Nah, jadi bokap lanjut lagi, artinya udah universitas ketiganya. Nah, nyokap dapat beasiswa langsung ke University of Hawaii dari Medan. Di sana lah mereka ketemu. Kalau cerita nyokap sih, dia sebenarnya ada beberapa yang ngajar dia lah. Biasa ya. Ya nggak tahu lah bokap gimana caranya, dia yang menang ceritanya kan. Nah, bedanya adalah mereka memutuskan untuk memang menikah di sana. Yang jadi kenanda, setahu gua kalau budaya Indonesia tuh nikah tuh harus ada walinya, wakil ininya kan. Kebetulan waktu mereka nikah di sana itu diliput sama TV station di sana. Diliput karena ini pertama kalinya ada pernikahan orang asing kayak gitu ya kan, apalagi budaya Indonesia. Jadi mereka menjalankan budaya Indonesia setahu gua diikat telur lah. Ada itunya, ada itunya lah. Pakai kebaya, jadi mungkin menarik kali ya. Yang jadi walinya tuh saat itu wakil presiden Indonesia. Wow. Ada Malik. Wah, masih ada tahun. Oke. Jadi ya gue lahir di sana lah jadinya. Jadi bukan karena sebagai konsulat diplomat atau apa.
mahasiswi ketemu di sana, kisah cinta ya, parahnya. Cuma ya orang tua gue sebenarnya nggak niat buat ujung-ujungnya balik ke Indonesia karena tidak setuju dengan kedua presiden pertama negara ini. Ya lah, pokoknya Kalau gua mau ini ntar terlalu jauh ada ya, jangan ada. Pokoknya kalian tahu juga namanya. jadi mereka lebih merasa nyaman nggak usah pulang dulu ke Indonesia. Bokap akhirnya pensiun di sini pun ya udah era Gus Dur. Ya baru mereka merasa oke ya udah kami pulang. Padahal sebenarnya bokap sama nyokap masih bisa nerusin lagi gitu kalau mereka mau. Udah ada tawaran lagi dari staff lain gitu. Nah, cuman merasa ya udahlah kayaknya udah saatnya kita udah nggak harus ya, merasa gimana terhadap dua orang presiden tersebut. Iya. Gitu lah, bilanglah bokap agar ada sangat keras soal dulu. Kalau kita bicara masalah itu, jadi kalau nyokap udah cerita ada acara kedutaan besar Indonesia, ada menteri siapa nggak ingat gue namanya, pokoknya adalah seorang menteri di zaman Orba yang ininya presiden kedua kita, ya itu dimarahin sama dia gitu kan, sama bokap gitu dengan cukup keras gitu loh di depan ini, sehingga akhirnya duta besar Indonesia memutuskan untuk tidak mengundang bokap lagi setelah itu. Waduh. Tapi bokap berani, dia bodo amat dia berani ngomong langsung ke menterinya. Berarti strong will lah. Dia ngomong langsung ke menterinya di zaman era orang nggak berani mengkritik pemerintahan presiden kedua tersebut. Gitu. Bokap nggak peduli, dia ngomongnya disemprot sama bokap, bodo amat ya, terserah gitu. Kalau nggak dibolehin lagi pulang ke Indonesia bodo apaan gitu. Yang penting gue udah ngomong hati gue udah lowong. Lu bayangin kan ke duta besarnya kaget dong, buset gila lu gitu kan. Orang embassy lu gitu. Kalau kita ngomongin kehidupan lu di Hawaii, daily language lu apa sih waktu itu? Apa mix? Ya bahasa Inggris lah. Oh nggak ada Indonesia sama sekali? Gue sama orang tua gue pun gue lebih nyaman ngomong bahasa Inggris. Even sampai sekarang masih ngomong bahasa Inggris gue. Ya tapi udah mix ya, kalau sekarang gue udah mix, masih ada bahasa Indonesianya. Cuman itu salah satu dari effort gue ngebiasain ngomong bahasa Indonesia sebetulnya. Not so much because harus begitu kalau sama orang tua gue gitu loh, jadi agak rada apa ya, Kacau shock? enggak bukan, maksudnya kayak contohnya gini, anak-anak gua semua lebih nyaman ngomong bahasa Inggris ya kan? Aksen mereka American banget, malah lebih American dari gua malah jadinya. Wah. Tapi mereka besar di Indonesia, ngerti maksud gua? Ya. You know what I mean? Gitu. Ya. Jadi mereka udah dapat bahasa Indonesia itu dari keseharian dan sebagainya, bukan hanya karena ada mata kuliah bahasa Indonesia dari sejak TK sampai mereka lulus SMP SMA kan gitu loh. Kalau gua dulu nggak ada mata pelajaran bahasa Indonesia, itu bedanya itu maksud gua. Atau kan Jawa Cina tahu itu. Oke. Jadi lebih ngikutin adat nasional. Oke. Lebih ke arah ke Jawanya, bokap agar ada nggak mau iniin Batak. Dia merasa banyak dari ininya Batak itu nonsense. Culture-nya Batak nonsense. Oh ya? Gue setuju. Oke. That's interesting. Jadi bukan nggak menghargai. Jadi gini, gue ngerti kenapa bokap berpikir kayak gitu, because it's not practical really. Nggak practical sih sebetulnya. Nikahan harus sampai segitunya.
Oh iya, Apa tuh maksudnya pamer kekayaan? Gimana maksudnya gitu? sama kayak orang Toraja kan sama aja. Gue nggak setuju. Jadi ini kalau misalnya mau dibilang mengkritik budaya ya udah terserah mau dibilang apa. Gua tidak melihat latar belakang etnisnya kita, misalnya Batak, Jawa atau apa tuh dengan melihat sisi-sisi itunya. Kalau gua menghargai kan nggak perlu juga setuju budayanya itu harus di iniin gitu. Lu mau ikutin itu ya nggak apa-apa, sah-sah aja buat gua. Tapi kita boleh dong beropini kan. Jadi bukan cuma beropini, kita juga boleh. Gua nggak mau jalanin karena buat gua itu nggak cocok, nggak pas atau nggak tepat guna gitu. Jadi apalagi kalau itu sebenarnya di satu sisi nyusahin. Gue malah nggak setuju dengan nikah tuh harus ada adat apapun ada di Kalimantan Batak. Ada Jawa pakai bullshit buat gue. Mau nikah aja selesai. Ya harusnya emang sesimpel itu sih. There's no need for that ceremony. Extravaganza kayak gitu sih nggak perlu sih. Jadi itu kan tadinya mungkin nggak seribet itu, tapi lama-lama akhirnya menjadi seribet itu dan akhirnya menjadi budaya, akhirnya menjadi tradisi yang akhirnya disakralkan gitu. Ya gue belum tahu kalau ada yang pernah ngulik secara antropologi ya. Gue kebetulan pernah ngambil mata kuliah cultural anthropology gitu. Jadi kalau kita bicara dari ilmu antropologi, segala sesuatu itu pasti ada awal mulanya kenapa kok akhirnya menjadi begitu kan. Akhirnya jadilah dia budaya, akhirnya jadilah dia tradisi, akhirnya jadilah dia sesuatu yang diwajibkan dalam lingkungan budaya atau komunitasnya kan gitu. Mungkin awalnya mulai karena alasan praktis, alasan yang membantu mengikat dengan lebih kuat persatuan komunitas gitu, membantu memperkuat keutuhan mereka, suku mereka. Makanya akhirnya jadilah begitu kan. Gitu. Tapi ketika peradaban atau komunitasnya itu semakin stabil, semakin settle, semakin berjaya lah, taruhlah misalnya wilayah yang semakin besar, peradabannya semakin maju ya kan. Ada banyak embellishment. Awal mulanya simple, awal mulanya karena tujuan praktis yang tadi gue bilang, memperkuat ikatan komunitas masyarakatnya, persatuan mereka dan sebagainya. Lama-lama banyak embellishment tuh namanya. Oke. Kebanyakan perhiasan. Kebanyakan pernak-perniknya. Kebanyakan pernak-pernik. Nah, yang mana pernak-perniknya itu awalnya mungkin simbolisme. Maksudnya secara simbolismenya tuh punya arti tertentu yang ya bisa diargumentasikan ya, agak berlebihan kadang-kadang gitu. Tapi kesananya kan jadi semakin ribet kan jadinya gitu. Jadi dari sisi itu bokap nggak setuju. Sih penampilan begini tapi bisa ngomong serius kan? Jangan lo Ezra ngomong tentang budaya, baru di sini doang ngomong budaya, bener nggak lo? Ya, pretty much. Ya. Saat ngomong soal tadi kan lu belajar antropologi nih. Kalau gue boleh tanya, how nerd are you? Hah? How nerd are you? Seberapa buku yang gue denger lu sampai bisa baca 300 buku tuh lebih. Gue udah baca ribuan buku, bukan 300. Wih. Nerd. Ya kalau lu udah baca 1000-2000 buku tuh se-nerd apa kira-kira? Ya gue bukan mau maksudnya ya nerd pisan. But I think nerd habis. Iya, tapi itu bukan nerd menurut gue gitu loh. Hah? Itu namanya lu emang jenius gitu. Enggak jenius itu. Jadi gue gini. Semua orang pasti punya habit. Oke, kebiasaan. Pasti punya habit, pasti punya kebiasaan atau punya sesuatu yang mereka entah itu suka atau mereka udah terbiasa, entah kenapa lah gitu loh ngejalaninya secara rutin. Taruhlah misalnya lu bisa anggap itu semacam rutinitas. Apapun yang lu lakukan gitu. Ya. Apapun penyebabnya. Kenapa kok bisa mulai? Mungkin punya alasan sendiri ya. Oke. Nah, kalau dibuat dari
umur 3 tahun udah bisa baca buku gue gitu ya kan. Oh. Jadi dari umur 4 tahun gue udah bisa baca koran, yang membuat gue jadi nggak nyambung sama students yang lain di kelas kan gitu dari TK. Nah dari usia kecil gue sudah punya apa sih bahasanya, rasa ingin tahu kan. Ya, hunger for knowledge. Gue udah punya rasa ingin tahu, curiosity gue tuh cukup gede. Gue udah tanpa gue sadarin sudah mulai menjalankan yang gue bilang tadi, habit atau rutinitas kebiasaan itu tadi, which is membaca. Jadi gue bukannya berpikir, wah gue suka membaca makanya gue membaca deh gitu, tapi lebih ke itu menjadi kebiasaan gue aja. Habit lu gitu. Karena rasa ingin tahu gue tuh hanya bisa dipenuhi kalau gue membaca kan gitu kan ceritanya. I want to know this, I want to know this gitu. Dan di usia kecil ketika jadi gue misah sih dari anak-anak yang lain kan. Anak-anak lain kan ngikutin aja di kelas, misalnya TK diajarin membaca gitu. Jadi kadar atau level membaca lu tuh ngikutin pertumbuhan lu di sekolah dari TK, SD kelas 1 gitu loh. Kalau gue nggak ngikutin itu kan, gue misah. Jadi gue nggak kepatok dengan apa yang diajarin di kelas jadinya kan. Gue baca aja sendiri, terserah gue gitu. Jadi wawasan sendiri lah. Punya wawasan sendiri, nggak perlu harus ini dengan apa yang ada di sekolah gitu loh. Malah nggak textbook. Gue nggak nyambung sih sama guru di kelas, dan memang udah dari kecil dibilang nerd, kutu buku, dan kadang-kadang diejek gara-gara itu, dianggap alien gitu loh. Subjek apa sih yang paling menarik kalau lo baca buku tuh, subjeknya, topiknya? Ada ya, yang paling gue suka science memang. Science. Gue paling suka science, khususnya kayak fisika tuh favorit gue, fisika, kosmologi tuh favorit gue. Kemudian yang berhubung sama teknologi gue juga suka. Sebenarnya gue suka banget arkeologi juga, gue suka sedikit geologi, macam-macam sih, history juga. Tapi gue punya ini yang khusus gitu loh, maksudnya bukannya secara Iya, lo punya spesifiknya. Dan misalnya gitu, gue suka banget membaca, terus orang ngirain gue suka sastra. Enggak. Ya belum tentu. I'm not into literature kayak gitu. Ya. Gue sangat bisa menghargai gitu loh literature gitu, tapi gue bukan kesana arahnya. Jadi misalnya gue paling hobi banget kalau kita bicara membaca macam-macam. Salah satu yang jadi di dalam kebiasaan gue membaca itu adalah gue suka baca novel misalnya. Oke. Cuman novel yang gue suka baca itu harus di dalamnya itu gue dapat banyak ilmu pengetahuan. Nggak cuman karena ceritanya keren, nggak bisa gue, nggak cukup hanya karena ceritanya keren, nggak bisa. Harus ada banyak ilmu pengetahuan yang gue dapat. Harus ada value-nya lah ya. Karena penulisnya itu research-nya tuh gila.